Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak lurus. Langsung saja. Ini kompetensi dasar. Ada 2. Bisa kalian baca ya. Dan ini untuk tujuan pembelajarannya, menerapkan konsep GLB, GLBB, dan menentukan jarak tempuh. Nah, ini yang pertama, apa ya itu kinematika? Nah, kinematika itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mempermasalahkan penyebabnya. Nah, apa itu gerak lurus? Untuk paham gerak lurus, kalian harus paham juga mengenai gerak, jarak, perpindahan, percepatan, dan kecepatan. Langsung saja, yang pertama, gerak. Nah, gerak itu bersifat relatif. Artinya, benda bisa dikatakan bergerak dan bisa dikatakan tidak bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap suatu acuan tertentu. Contohnya di sini ada buah apel yang jatuh dari pohonnya menuju ke tanah. Nah, ini acuannya misalkan pohon, maka apel bisa dikatakan telah bergerak karena mengalami perubahan kedudukan dari pohon ke tanah. Nah, ini contoh lain dari gerak. Ada pesawat terbang bergerak terhadap bandara tempatnya berangkat, dan lain-lain. Nah, gerak ini ada beberapa jenis. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Dan yang terakhir, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa setengah lingkaran. Nah, langsung saja besaran-besaran pada gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Untuk jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda, di mana jarak merupakan besaran skalar. Berarti kalau skalar, jarak itu hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya di sini, seseorang ini berangkat dari rumah menuju ke pasar, di mana panjang lintasan dari rumah ke pasar 200 meter. Nah, dari pasar dia kembali lagi ke rumah. Maka berapa ya jarak yang ditempuh oleh orang tersebut? Nah, ini jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 400 meter. Dari mana? Nah, ini tadi lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut ada 2. Lintasan yang pertama dari rumah ke pasar, yaitu 200, dan lintasan yang kedua adalah dari pasar ke rumah, sejauh 200 juga. Jadi dia tidak melihat arah ya. Nah, dia tinggal menghitung jumlah lintasannya. Jadi ini ada 400 meter. Selanjutnya, perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Di mana di sini untuk perpindahan hanya melihat posisi akhir dan awal. Perpindahan juga merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Nah, misalkan di sini ada sebuah mobil berangkat dari posisi A ya. Nah, ini berangkat ke posisi B sejauh 80 km. Dari posisi B menuju ke posisi C sejauh 30 km. Berapa perpindahan yang dialami mobil tersebut? Nah, ini perpindahan yang dialami adalah dari titik A ke titik C. Nah, ini jadi hanya melihat posisi awal dan akhir ya. Tadi posisi awalnya di titik A, posisi akhirnya titik C. Berarti tinggal hitung panjang dari A ke C saja, yaitu
A ke C sama dengan ini dari A ke B, yaitu 80 dikurangi B ke C 30. Jadi hasilnya 50 km. Itu besarnya, dan arahnya yaitu dari A ke C, berarti ke timur. Nah, ini seperti ini ya, masih sama. Contoh lainnya misalkan Ferdi berjalan dari kota A ke kota B lalu berbalik arah menuju kota C. Tentukan besar jarak dan perpindahannya. Nah, yang pertama jarak tempuh, di mana lintasan yang ditempuh oleh Ferdi ada dua. Yang pertama dari A ke B, yaitu panjang lintasannya 13 satuan. Ini tinggal hitung ya, ininya ya 13 satuan. Nah, yang lintasan yang kedua dari B ke C, yaitu sejauh 4 satuan. Nah, ini untuk jarak tinggal dihitung lintasan totalnya. Lintasan yang pertama dari A ke B, lintasan yang kedua dari B ke C. Ini tinggal hitung, totalnya adalah 17 satuan. Yang kedua, perpindahan. Nah, untuk perpindahan, simbolnya ini delta S. Nah, ini hanya melihat posisi awal dan akhir. Nah, untuk menghitung perpindahan bisa dihitung dengan persamaan posisi akhir kurangi posisi awal. Posisi akhir ini di C, berarti XC dikurangi posisi awal, ini XA. Nah, ini XC-nya itu ada di C-nya itu ada di titik 9 ya, dan A-nya itu ada di titik posisi 0. Hingga 9 kurangi 0 itu 9 satuan, atau kita tinggal hitung ini ya, jarak ininya ya, ini ada 9 satuan. Nah, itu untuk jarak dan perpindahan. Contoh lainnya, seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Nah, kita yang lebih dahulu tulis dulu yang diketahui. Di sini ada 3 lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut. Lintasan yang pertama ini 5 meter, lintasan yang kedua 3 meter, lintasan ketiga 9 meter. Tanyakan jarak, yaitu S, dan perpindahan delta S. Nah, sebelumnya kita harus gambarkan dulu diagramnya. Nah, tadi posisi awalnya di ini ya, di tengah. Berjalan ke barat, berarti ke sini. Ini 5 meter S1, kemudian ke selatan 3 meter, kemudian ke timur 9 meter. Nah, untuk jarak berarti tinggal hitung lintasan totalnya. Ini lintasannya ada 3 ya, S1, S2, S3. Tanpa melihat arah, ini langsung dijumlahkan saja. Hasilnya 17 meter. Sedangkan untuk perpindahan tadi hanya melihat posisi awal dan akhir. Awalnya di sini ya, dan akhirnya di sini. Tinggal tarik garis lurus. Nah, ini adalah besar delta S. Bagaimana cara mencari delta S? Nah, ini kita tinggal cari dengan persamaan Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, ini ya, delta S sama dengan, berarti ini kita hitung S ini sama dengan S2 ya, 3 meter, dan ini yaitu S3 kurangi S1, berarti 9 kurangi 5, berarti ini 4. Berarti delta S sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 5 meter. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Nah, ini untuk kelajuan dan kecepatan memiliki perbedaan. Yang pertama, kelajuan itu besaran skalar, sedangkan kecepatan vektor. Untuk kelajuan merupakan perbandingan antara panjang lintasan atau jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan, sehingga persamaannya P sama dengan S per T. Sedangkan vektor adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan, sehingga persamaannya delta S per T. Untuk simbolnya sama, pi kecil ya, satuannya juga sama, meter per second. Contoh
Contohnya seperti ini, seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 second lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 second. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata siswa tersebut. Nah, ini kita gambarkan diagramnya. Pertama ke arah timur ini 4 meter, kemudian ke utara 3 meter. Nah, ini waktu tempuh yang totalnya ya, tinggal dijumlahkan. Lintasan pertama itu tadi 1 second, lintasan kedua 1 second, berarti tinggal dijumlahkan 2 second. Nah, sebelum kita menentukan kelajuan dan kecepatan rata-ratanya, terlebih dahulu kita hitung dulu jarak dan perpindahan. Nah, jarak tadi udah kita bahas ya. Jarak itu kita tinggal hitung lintasan total. Ini ada 2 lintasan, S1 dan S2. Tinggal dijumlahkan saja, hasilnya 7 meter. Dan untuk perpindahan, ini posisi awalnya di tengah, ini posisi akhir, berarti ini delta S-nya atau perpindahannya. Nah, ini berdasarkan Pythagoras, berarti delta S sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, hasilnya 5 meter. Nah, baru kita bisa hitung kelajuan rata-ratanya. Nah, ini ingat kelajuan rata-rata, maaf, untuk rata-rata pakai simbol bar ya, pi bar. Pi di atasnya pakai garis. Nah, untuk kelajuan rata-rata persamaannya adalah ini S per T, yaitu jarak. Tadi jarak 7 per T, T-nya tadi 2 second. Berarti kelajuan rata-rata itu adalah 3,5 meter per second. Yang kedua, kecepatan rata-rata. Nah, ini persamaannya adalah pi bar sama dengan ini, delta S per T, perpindahan per waktu. Perpindahannya tadi 5, dibagi waktunya sama, itu 2 second, sehingga 5 bagi 2, 2,5 meter per second. Itu beda ya, kelajuan sama kecepatan rata-rata. Yang terakhir adalah percepatan rata-rata. Percepatan adalah perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu yang diperlukan, sehingga persamaannya delta P per delta T. Delta P bisa kita hitung dengan persamaan P2 kurangi P1, delta T itu T2 kurangi T1. P2 itu kecepatan akhir, P1 itu kecepatan awal. Langsung saja contoh untuk menghitung percepatan. Andi mengendarai sepeda motor ke utara, dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 second. Tentukan besar percepatan rata-rata Andi. Nah, ini kita hitung yang diketahui. Nah, tadi katanya dari keadaan diam, berarti kecepatan awal P1 nya itu 0 sampai kecepatan 72 km per jam, berarti itu kecepatan akhir P2. Nah, ini dari kilometer per jam kita ubah ke meter per second sama dengan 20 meter per second. Ini sudah dibahas di pertemuan pertama ya, tinggal dikali 1000 per 3600. Nah, ini delta T nya tadi selang waktunya ini bisa langsung kita tuliskan delta T 5 second. Nah, ini percepatan rata-ratanya abar. Nah, ini langsung saja pakai persamaan delta P per delta T atau P2 kurangi P1 per T2 kurangi T1. Tinggal masukkan saja, ini P2 nya 20 dan seterusnya, didapat nilai 4 meter per second kuadrat. Nah, mungkin itu materi yang hari ini ya, untuk hari ini mengenai kinematika garis lurus. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memberi tugas ya untuk pertemuan ketiga ini, yaitu sebanyak 4 soal. Ini ya, kalian kerjakan. Nah, seperti biasa nanti laporkan via link yang sudah di-share di grup. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dipahami bisa konsultasi atau diskusi ya sama Ibu atau dengan teman kalian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.